sobat-sobat, ketemu kembali pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-36. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes. Selalu semangat, jangan ngelokro, don't worry, be happy. Itulah kunci untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup kita. Dimanapun kita berada, kita berjumpa pada program Sekedar Berbagi ini dengan tema keluarga dan pesta syukur keluarga. Yang lalu kita sudah berbicara tentang keluarga dan Taman Edennya. Nah, supaya Taman Eden itu tidak hilang dari keluarga kita, taman kenikmatan, taman kebahagiaan itu tidak hilang, yuk kita jaga. Mengapa kita perlu berhenti sejenak sepanjang tahun untuk berefleksi tentang kehidupan keluarga kita? Karena seringkali rutinitas, aktivitas-aktivitas, kesibukan-kesibukan, cita-cita yang ingin kita gapai seringkali malah melupakan, bahkan sering juga melalaikan, mengabaikan kehidupan keluarga kita. Maka ada ancaman bagi keutuhan keluarga kita, yaitu tirani rutinitas. Rutinitas kita telah menjadi penjara, telah menjadi sebuah tirani sehingga kita keluarnya susah sekali dari rutinitas kita. Seolah-olah inilah hidup saya. Rutinitas yang kita lakukan tanpa kita sadari menjadi penjara yang menyebabkan dan menghancurkan makna kehidupan keluarga kita. Cinta mulai hambar, relasi mulai dingin, komunikasi mulai membeku. Nah, bagaimana bahayanya tirani itu? Bagaimana tirani rutinitas itu membunuh daya reflektif, getaran batin dalam hidup keluarga kita? Ya, lihat saja salib. Karena kita sering berjumpa dengan simbol salib itu, entah di ruang keluarga kita, di ruang tamu kita, di mimbar gereja, di manapun seringkali kita melihatnya. Akhirnya kita tidak lagi mendapatkan getaran ilahi. Kita tidak lagi dapat merasakan getaran batin ketika kita melihat salib itu. Padahal saat dalam salib itu ketika kita melihatnya, kita dapat merasakan betapa hebatnya sebuah perjuangan kemanusiaan. Begitu sempurnanya kasih diwujudkan. Begitu anggunnya pengampunan diberikan kepada mereka yang jahat, menganiaya, mencaci maki, meludahi, bahkan membunuhnya. Dan betapa tegarnya dalam membela kebenaran. Kita mendapatkan makna hidup yang hebat sekali. Dan dengan melihat salib itu kita melihat pengorbanan Allah yang begitu agung. Supaya kita punya pegangan hidup, kita punya cermin kehidupan. Sehingga keluarga kita dapat bercermin melalui salib itu. Tapi akhirnya juga kita kehilangan spiritualitas salib itu karena tirani rutinitas kita. Kita
tidak lagi mampu melihat kekuatan daya inspiratif dari salib itu dalam hidup keluarga kita. Dan ironinya bahkan seringkali kita marah, kita menghujat kekasih hati kita, anggota keluarga kita bertengkar di hadapan salib itu. Salib itu menangis tentu ketika kita bertengkar, menghujat di hadapan salib itu. Pada salib itu kita dapat melihat bagaimana kita diajarkan untuk cinta, kita diajarkan tentang pengampunan, kita diajarkan tentang doa yang sejati, kita diajarkan bagaimana kita memberikan kehidupan bagi orang lain. So, harus dari manakah kita mulai kembali membangun cinta kasih yang sejati? Ya, kasih harus dimulai dari keluarga kita, unit sosial yang terkecil. Karena keluarga yang kuat akan menjadikan gereja kita gereja yang kuat. Keluarga yang mengampuni akan membangun persekutuan gereja yang mengampuni. Keluarga yang rendah hati akhirnya akan berdampak pada gereja yang rendah hati dan seterusnya. Gereja yang kuat akan menjadi sebuah komponen bangsa dan negara yang kuat, memberikan kontribusi yang signifikan bagi kehidupan masyarakatnya. Harus mulai dari mana? Ya dengan doa, dimulai dengan doa bersama. Karena dalam doa bersama itu kita mampu mendengarkan suara batin semua anggota keluarga kita. Dalam doa itu kita tidak hanya sekedar meminta, menuntut, tapi kita belajar mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan untuk diri saya, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk seluruh anggota keluarga kita. Kita belajar untuk mendengarkan apa yang diharapkan, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi beban bagi hidupnya. Dan dalam kebersamaan itu kita bisa mencintai satu terhadap yang lain. Dalam kelemahan kita akan bisa menjadi kuat. Dalam kekuatan kita memiliki kelemahan. Dan doa itu akan mendatangkan kebahagiaan, damai, dan kita akan mendengarkan suara Tuhan. Asalkan doa itu bukan tuntutan ketamakan yang keluar dari hidup kita. Seringkali ketika kita berdoa akan mewujudkan, menggambarkan ketamakan kita. Kita minta sukses, kita minta berhasil, kita minta nilai A, kita minta kekuatan, kita minta harta benda, kita meminta kesehatan, kita minta segala macam. Padahal seringkali berdoa kita tidak mengucapkan satu kata pun, tetapi kita diminta untuk berhenti, berteriak, meminta, dan membuka telinga iman kita mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam pencobaan di bukit ketika Yesus lapar, digoda, ada suara iblis yang hebat sekali. Robahlah batu itu menjadi roti karena engkau anak Allah, engkau punya kuasa yang hebat. Lompatlah dari tebing ini, kakimu tidak akan terkantuk sebab malaikat surgawi akan menjagamu. Yesus tidak mau. Oke, kamu sembah saja saya. Nanti semua kerajaan di bumi ini akan saya berikan kepadamu. Suara iblis itu seringkali juga menjadi suara kita. Kita ingin minta kekuasaan, tapi yang menghancurkan
martabat manusia, menghancurkan sesama kita, memfitnah sesama kita. Kita ingin mendapatkan roti, mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan, tetapi yang sebetulnya bukan hak kita. Maka dalam doa, Yesus lebih mendengarkan suara Bapanya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, mampukah kita berdoa yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun tentang ketamakan kita, tetapi berdoa yang mampu mendengarkan apa toh yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Maka Ibu Teresa mengingatkan kepada kita sangat mudah sekali mengasihi orang yang berjarak jauh dengan kita. Tapi tidak selalu mudah mengasihi orang yang dekat dengan kita. Tebarkanlah kasih di dalam rumahmu, karena di sanalah seharusnya kasih kepada sesama dimulai. Kita sering menyapa sahabat-sahabat maya kita dimanapun berada, tetapi kita gagal menyapa di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, Mother Teresa juga mengingatkan kita, jarang di antara kita yang bisa menciptakan karya-karya besar, tetapi sesungguhnya kita bisa melakukan karya-karya kecil dengan cinta yang besar. Ya toh? Karena itulah yang menggerakkan batin kita, menggerakkan kehidupan kita. Maka buah dari doa adalah iman. Bahwa kita punya Allah yang sejati, Allah yang ramah, Allah yang memelihara, Allah yang merawat, Allah yang mencintai, Allah yang menjaga. Dari iman tumbuhlah kasih. Allah yang begitu maha kuasa, maha suci, maha pemurah saja mau mencintai kita, mau mengasihi kita, mau menghampiri kita yang berdosa. Sumur lumaku tinimbo. Biasanya timbalah yang ember berjalan mencari sumur. Tapi cinta kasih, sumur itulah yang berjalan supaya dia ditimba oleh banyak orang. Sorgalah yang mencari kita, sorgalah yang berjalan menghampiri kita. Hai manusia, di manakah engkau? Sakius, Sakius, turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ibu, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak Tuhan, aku pun tidak Ibu, pulanglah dan jangan berbuat lagi. Kita beriman kepada Allah yang benar, Allah yang murah hati, Allah yang menyelamatkan. Bukan Allah yang membunuh, bukan Allah yang membenci, bukan Allah yang menyingkirkan. Dan buah dari kasih adalah damai. Damai tidak bisa diperoleh ketika kita hanya menuntut orang mencintai saja, mencintai saya saja. Damai tidak bisa kita dapat ketika orang hanya bertepuk tangan tentang saya, memberi jempol tentang saya. Damai hanya bisa terjadi ketika kita memberi jempol untuk orang lain, kita memberi kasih kepada orang lain, kita menolong orang lain, disitulah kita akan mendapatkan damai. Dan buah dari damai adalah pelayanan. Tidak mungkin kita akan bisa melayani jika tidak ada damai di hati kita.
kesetiaan untuk tidak melalaikan hal-hal yang berguna dibutuhkan dalam keluarga kita, supaya taman Eden kita tidak hilang, taman Allah dalam keluarga kita tidak hilang. Ketulusan seluruh anggota keluarga dalam memberitakan cinta kasih Kristus, kerelaan atau keikhlasan dalam membangun cinta kasih yang menggambarkan cinta kasih ilahi, mengajarkan dan berbagi tentang kehidupan kita, berbagi kehidupan, sharing of life, berbagi kasih, berbagi kebahagiaan, sharing of happiness. Akhirnya kita digerakkan dengan spirit of giving, spirit yang memberi. Sebab ketika kita membangun keluarga tidak dimulai dari berkat, tapi dimulai dari janji, promise, dalam bahasa Inggrisnya, dengan akar dari bahasa Latin promission. Seorang perempuan dan seorang laki-laki ingin membangun misi yang sama, promission, membangun mahligai perkawinan, membangun kesetiaan, membangun kebahagiaan bersama, membangun keluarga yang berbakti. Ketika salah satunya mengingkari dan tidak hidup dalam promission, maka keluarga akan hancur. Maka yuk kita bangun keteladanan kita. Keluarga yang baik, keluarga yang damai adalah keluarga yang mampu memberikan persembahan syukur sebagai orang percaya. Keluarga yang mampu mempersembahkan raganya. Raga dibutuhkan sebagai tanda cinta. Raga dibutuhkan untuk mampu kita memanggul beban-beban kehidupan untuk membawa kemuliaan dan damai. Raga dibutuhkan supaya kita dapat mengangkut salib yang diberikan oleh Allah dalam diri kita. Toh Yesus pun memanggul salib sampai titik ketika ia tidak lagi mampu mengangkatnya. Tetapi salib itu disempurnakan dengan cintanya, dengan kasihnya. Maka ketika kita punya tenaga, ketika kita punya otot, ketika kita punya raga yang kuat, Allah membutuhkannya. Keluarga kita ambil bagian dalam pelayanan cinta kasih. Otot yang kuat, raga yang sehat, belum cukup. Harus juga dibangun jiwa yang sehat, jiwa yang ikhlas. Sehingga ketika orang tidak memuji kita, ketika orang tidak memberi jempol kepada kita, ketika orang tidak bertepuk tangan kepada kita, kita tidak sakit hati, kita tidak marah, kita tidak mutung. Sebab kita ikhlas melakukannya. Ingat, ketika kita melakukan tugas-tugas yang seharusnya bukan tugas kita, kita sedang belajar tentang keikhlasan. Ketika kita melakukan karya-karya dan tidak mendapat pujian, ingat, kita sedang belajar tentang kerelaan, ketulusan. Ketika kita membiayai yang seharusnya bukan tugas kita membiayai, ingat, kita sedang belajar tentang pengorbanan. Nah, itulah jiwa kita, harus sehat.
seluruh anggota keluarga kita diajarkan, bukan hanya dengan doa saja, tetapi juga dengan raganya, ambil bagian dalam pelayanan cinta kasih, membangun keluarga, membangun gereja, membangun masyarakatnya. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dengan kuat, dengan sehat, dengan segala otot-otot kita ikhlas melakukannya itu, tapi tetap ada orang yang tidak mau menerimanya. Kita ingat bahwa ini untuk persembahan kepada sesama kita, tidak untuk mendapatkan balasan kepada kita. Karena roh kita menggerakkan kita tentang kehidupan yang bersyukur, kehidupan yang memuliakan, keluarga yang memuji, keluarga yang mempersembahkan yang terbaik, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Jadi dengan memberi, dengan pesta syukur keluarga, kita diajarkan untuk memutus kerakusan kita, untuk memutus kekuatan atau driving force yang mengarahkan kita pada egoisme. Itulah makna ketika Yesus memanggil Sakeus, "Sakeus, turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu." Ketika Sakeus makan bersama dengan Yesus, orang-orang hanya menghujatnya, menyindirnya, membulinya. Lihat, gurumu makan dengan orang najis. Tapi ketika Sakeus dapat merasakan kasih surgawi, dapat merasakan sapaan ilahi, dapat merasakan keramah tamahan Allah, dapat merasakan pertolongan Allah dalam dirinya, apa yang dikehendaki Allah dalam dirinya, supaya ia menjadi keluarga yang memiliki rasa syukur, pesta syukur keluarganya. Apa yang terjadi? Rohnya digerakkan dengan roh yang baru. Rohnya adalah roh surgawi, roh ilahi, driving force-nya, kekuatan yang mengendalikan, mengemudikannya sekarang baru, yaitu roh cinta kasih, berbagi kehidupan, berbagi kebahagiaan. Maka dia berkata, "Tuhan, aku akan mempersembahkan separuh dari milikku untuk orang-orang miskin, dan akan membalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah aku rugikan." Betapa hebatnya. Inilah pesta syukur. Orang gak akan mampu melakukan pesta syukur keluarga ini ketika dia tidak mampu merasakan bahwa dirinya dijumpai oleh Sang Ilahi. Dia tidak dapat merasakan dirinya dijumpai oleh Allah. Dia tidak dapat merasakan bahwa Allah bersama-sama dengan dia makan bersama. Ketika tidak dapat merasakan, dia tidak dapat memberikan apa-apa sebagai pesta syukur keluarga. So, kalau kita memberi sesuatu itu hanya simbolik dari roh kita yang berbagi kehidupan, berbagi kebahagiaan. Mana yang lebih bahagia? Sakeus yang memberi atau orang-orang miskin yang menerima? Yang paling berbahagia dan yang paling diselamatkan justru Sakeus. Mengapa? Karena dia tidak lagi dikuasai oleh roh kerakusan, roh egoisme, roh ketidakpedulian. Berarti yang ditolong pertama kali bukan orang-orang miskin yang diberi kekayaan oleh Sakeus, tetapi Sakeus telah mampu keluar dan diselamatkan dari roh kerakusan, roh ketidakpedulian. Itulah sebabnya Yesus bersabda, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Yuk seluruh anggota keluarga kita
harus kita ajarkan memberikan persembahan raganya, persembahan jiwanya, dan juga persembahan rohnya, supaya kita dapat mewujudkan karya-karya Tuhan. Kita terus berjalan membangun keluarga kita. Tuhan yang menyatukan, biarlah juga Tuhan yang akan memisahkan kita. Jadi, jika sorga itu adalah pelabuhan, maka keluarga kita adalah perahu yang akan membawa kita ke sorga itu. Jangan karam, jangan hancur, jangan pecah sebelum kita tiba di sana. Paus Fransiskus berkata, meskipun hidup kita penuh dengan duri dan rumput liar, pasti selalu ada tempat di mana benih yang baik bisa bertumbuh. Yuk, berilah tempat benih yang baik itu tumbuh dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita senantiasa bersyukur, pesta iman sebagai keluarga yang diberkati. Oke sobat-sobat, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Salam damai.